Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi almuttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam ke-25 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada tujuan kita, tidak ada harapan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau. Beliau adalah seorang rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan yang penuh dengan kedamaian, jalan untuk menyampaikan misi risalah ilahiyah, yaitu ketauhidan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita juga mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan oleh panitia pelaksana adalah istiqomah dalam ibadah. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakr As-Siddiq, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syayyabak?" Qala syayyabani Hud wal waqi'ah wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Wa fi riwayatin ukhra Hud wa akhwatuha. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syayyabak?" Apa yang menyebabkan rambut Rasulullah tiba-tiba memutih, tiba-tiba beruban, mau ngengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makutane Abu Bakar, kenapa tiba-tiba engkau beruban ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala syayyabani Hud wa akhwatuha. Riwayat lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa saya beruban disebabkan karena turunnya beberapa surah-surah Al-Quran, yaitu surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah An-Naba atau Amma Yatasaalun, dan Iza Syamsu Kuwirat. Di riwayat yang lain dikatakan surat Hud wa akhwatuha. Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beruban? Disebabkan karena turunnya beberapa surah, di mana surah ini membicarakan tentang yaumul qiyamah, membicarakan tentang bagaimana manusia, bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghadapi yang namanya yaumul qiyamah, maka perasaan Nabi, pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi gusar, tentu menjadi dipikirkan terus-menerus tentang umatnya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Apa artinya ini? Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya kepada kita. Dan salah satu ayat dalam Al-Quran yang turun dalam surah Hud ini dikatakan pada ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tattaqau innahu bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ini yang mengatakan, "Fastaqim, hendaklah engkau istiqomah Muhammad, hendaklah engkau berlaku lurus wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau, wa man taba ma'ak, bersama dengan orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang engkau kerjakan." Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Qutb dalam penjelasannya menjelaskan atau memberikan penafsiran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berambut putih atau telah beruban disebabkan karena beratnya berlaku istiqomah. Ya, bukankah istiqomah itu artinya harus konsisten, harus konsekuen pada jalur yang benar? Istiqomah juga di sini diartikan adalah berlaku lurus ataukah menempuh jalan yang tidak menyimpang. Buya Hamka juga memberikan makna
Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan juga tidak pula mundur. Artinya ketika kita konsisten beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita bangun tengah malam salat lain, salat tahajud, maka sepantasnya kita teruskan. Kita jadikan Ramadan ini sebagai latihan, sebagai riyadhah untuk melatih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, maka kita sudah terbiasa, sudah terlatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Kita mempertahankan apa yang selama ini kita sudah lakukan. Kata istiqomah juga dalam kamus bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu istiqomah dan konsekuen dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Istiqomah ini tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang-orang yang istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13-14, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Artinya, orang-orang yang berkata rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia menetapkan keimanannya, maka dia gaga puar ripa puang sangadina pun Allah taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka janganlah mereka khawatir, jangan juga mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni surga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun. Artinya, orang-orang yang istiqamah tadi ini beriman kepada Allah, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ganjaran atau kebalasan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kami tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah menjalankan keimanannya, menjalankan sebagai seorang muslim, sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya malaikat yang mengucapkan kata la takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau merasa khawatir dan takut, dan janganlah engkau merasa bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarilah mereka bahwa surga telah menanti mereka sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir memberikan penafsiran terhadap ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakaratul maut, melok ni mate, maka turunlah malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, orang-orang yang beriman dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat dia sakaratul maut, kata Ibnu Katsir, mereka memberikan pesan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, ajanana semui tahu, jangan engkau bersedih, tetapi bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya surga telah menunggu engkau sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat tentang istiqamah inilah para sahabat kemudian muncul keberanian di dalam dirinya untuk istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berperang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengajak untuk berperang, maka mereka bersegera untuk ikut berperang. Ada satu kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sedibot timparu napi sawanin nabuting, tiba-tiba di subuh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa besok kita akan berangkat berperang. Sang pengantin baru ini begitu bersemangat untuk ikut berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera ikut berperang di esok harinya. Namun dia lupa mandi junub, lupa ceme junub. Maka ketika dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia mati syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun malaikat kepadanya, carilah sahabatmu yang bernama Hanzalah, yang kemarin dia adalah seorang pengantin baru, tetapi dia lupa mandi junub, maka carilah, dia sudah mati syahid. Maka ditemukanlah jasadnya, malaikat telah turun memandikannya yang pertama adalah memandikannya dari junubnya, kemudian memandikannya yang kedua karena dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan atas keberanian para sahabat dan keistiqomahan para sahabat dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih
Nawawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dipigau. Wa in qalla, namun ini cede. Misal di antara jamaah ada yang punya kebiasaan sholat duha di pagi hari, mungkin hanya 2 rakaat, tetapi menenungi tapigau, tidak pernah kita berhenti. Ataukah ada di antara jamaah yang puasa Senin, Kamis konsisten kita lakukan, istiqomah kita lakukan, maka itu menjadi amalan yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini menjadi spirit bagi kita untuk senantiasa beribadah, membiasakan diri, dan setelah kita keluar dari Ramadan kita bisa konsisten, bisa kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang begitu konsisten dan begitu istiqomah konsisten dalam ibadah, yang bernama Ibrahim bin Adham. Pernah ditanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau begitu zuhud? Bagaimana caranya engkau bisa istiqomah beribadah, bahkan engkau tinggalkan kenikmatan dunia?" Karena Ibrahim bin Adham ini sebelumnya adalah seorang anak raja, seorang anak khalifah. Dia bergeliman dengan harta kekayaan, apa saja yang diinginkan dari orang tuanya semuanya disiapkan. Tetapi tiba-tiba dia berbalik arah, dia tinggalkan semua kenikmatan yang dipersiapkan oleh orang tuanya. Dia kembali beribadah, dia istiqomah beribadah dan hidup menjadi sederhana. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Yang pertama, "Saya melihat ra'aitul qabra mauhishan wa laisa ma'i munisun." Jika saya lewat di satu kuburan, maka muncul perasaan ngeri saya. Maka saya selalu mengatakan dalam diri saya, "Awe narekomati ka matu, ede belega ke sibawangaka." Tidak ada orang yang menemani saya, maka saya selalu terus beribadah, istiqomah beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kata Ibrahim, "Wa ra'aitu tariqa tawilan." Saya melihat ini perjalanan kita ini masih panjang sekali. Malampemu pelo di lokaye. Coba bayangkan Bu, orang yang meninggal mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, semuanya mereka masih berada di alam barzah. Artinya kita semua juga ingin menuju ke alam barzah. Maka sesudah itu masih ada lagi alam atau tahapan kehidupan manusia sampai hari akhirat nanti. Maka inilah kata Ibrahim bin Adham, "Ra'aitu tariqan tawilan." Saya melihat perjalanan ini panjang, "Walaisa ma'i zadun," dan saya tidak memiliki perbekalan. Maka saya selalu membekali diri, tentu bekal yang terbaik, tidak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah engkau berbekal diri, dan bekal diri yang terbaik tidak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. Saya kira ibadah puasa kita harus kita ingat bahwa salah satu tujuan akhir daripada ibadah puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang-orang bertakwa? Adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, "Saya juga melihat Allah, ra'aitul jabbara qadiyan." Saya melihat Allah itu adalah seorang qadi, seorang hakim. Dia akan menghakimi seluruh makhluknya di hari kemudian nanti. "Walaisa li hujjatun," dan saya tidak memiliki hujjah, saya tidak memiliki pembelaan. Maka tidak ada lain yang harus saya lakukan kecuali dengan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa ilaihi kasdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.